Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Cynthia Aprilia dengan NIM 20129118, mahasiswi Universitas Negeri Padang, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan pada kali ini saya akan buat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD, dan topik yang akan saya angkat pada video kali ini adalah mengenai bisnis model kanvas. Sebelumnya, pasti muncul di dalam pikiran kita, di dalam kepala kita, apakah sebenarnya model bisnis itu? Ada satu pendapat yang dijelaskan oleh William Hengers, bisnis model adalah satu metode yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan dalam rangka menghasilkan uang atau materi di lingkungan bisnis di mana perusahaan itu beraksi. Dan bisnis model secara umum didefinisikan sebagai gambaran rasional terkait dengan usaha dari organisasi dimanapun di dalam kaitan bisnis, di dalam menciptakan, menghantarkan, membawa, dan menangkap nilai yang dimaksudkan. Dan bisnis model memiliki 9 dimensi yang dikenal sebagai bisnis model kanvas. Tetapi sebelumnya muncul pertanyaan, apakah bisnis model itu? Bisnis model memiliki 5 konsep. Konsep yang pertama adalah bisnis model selalu berhubungan dengan biaya, laba, dan pendapatan. Kemudian, bisnis model terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang ada, yang unik, yang menggambarkan tujuan, strategi, proses, dan struktur. Kemudian, konsep bisnis model adalah merupakan suatu prototipe dari kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi dimanapun yang satu strategi bisnis yang memiliki peluang sukses. Kemudian, konsep bisnis model selanjutnya adalah bisnis model merupakan cara organisasi atau perusahaan atau lembaga dalam merencanakan untuk menghasilkan keuntungan berupa materi atau uang dalam jangka panjang. Dan konsep selanjutnya adalah bisnis model menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan atau dilaksanakan dan cara organisasi untuk menghasilkan keuntungan. Dan beberapa keperluan dari bisnis model adalah yang pertama, terkait dengan komponen-komponennya. Bisnis model akan memudahkan perencana dalam mengambil kebijakan, mengambil berbagai keputusan ketika melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya, sehingga bisa menghasilkan nilai bagi konsumen dan perusahaan. Yang kedua adalah model bisnis dapat dipakai oleh perusahaan untuk membantu mereka dalam menguji konsistensi hubungan antara komponennya. Dan yang ketiga, model bisnis digunakan untuk membantu perusahaan menguji pasar sekaligus asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis yang dimaksudkan. Dan yang keempat, model bisnis dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa radikalnya perubahan yang dilakukan dan termasuk konsekuensi yang diterima. Seiring berjalannya waktu, model bisnis akan berubah. Secara sederhana, model bisnis bisa dimaknai sebagai strategi bisnis. Ada satu pendapat yang diucapkan oleh Margareta yang menegaskan bahwa model bisnis membantu para pemilik serta profesionalnya menggagas bisnis di tingkat abstrak, kemudian mengujinya di tingkat yang nyata. Dan strategi bisnis disusun untuk membuat perusahaan berbeda secara strategi terhadap para pesaingnya. Jadi, model bisnis terlebih dahulu dirancang oleh organisasi atau perusahaan ataupun lembaga, kemudian disusun strategi bisnisnya. Dengan demikian, model bisnis tidak sama dengan strategi bisnis. Dan model bisnis dapat didefinisikan menurut Margareta itu dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah model bisnis sebagai metode atau cara. Yang kedua, model bisnis dilihat dari komponen atau elemennya. Dan yang ketiga, model bisnis sebagai strategi bisnis. Yang pertama terkait model bisnis sebagai metode atau cara yang digunakan oleh perusahaan
untuk menghasilkan keuntungan di lingkungan bisnis di mana perusahaan tersebut beraksi. Dan yang kedua terkait model bisnis sebagai komponen, misalnya bahwa model bisnis terdiri dari kelompok produk, manfaat dan pendapatan, termasuk aset pengetahuan, struktur, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, terkait model bisnis sebagai strategi bisnis dimaknai sebagai gambaran hubungan antara berbagai keunggulan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam mengakuisisi serta menciptakan nilai yang pada akhirnya membuat perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan yang lebih besar. Nah, komponen model bisnis itu apa saja? Yang pertama adalah who self, artinya siapa yang dilayani. Yang kedua adalah what is provides, artinya siapa yang ditawarkan. Kemudian how provide is product, artinya bagaimana menghasilkan produk. Dan yang keempat, how it's treat money or profits, artinya bagaimana cara menghasilkan uang atau laba. Dan yang kelima adalah how it's differentiate itself from its competitors, artinya bagaimana cara dirinya secara strategi dalam menghadapi pesaingnya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah serangkaian kerja yang dikenal oleh banyak perusahaan untuk mendefinisikan model bisnis startup atau yang kekinian, yang desain utamanya adalah teknologi. Kemudian bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Dan bisnis model ini bisa diterapkan oleh semua jenis bisnis tanpa terbatas atau tanpa bisa dibatasi oleh reseptor usaha. Kemudian bisnis model kanvas dalam bagian tertentu menjadi strategi dalam manajemen dengan model kanvas, dan bisnis model kanvas menjadi sebuah strategi dalam manajemen berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Dan elemen yang pertama adalah segmentasi konsumen, merupakan sekelompok orang-orang atau organisasi yang berbeda-beda yang menjadi target atau sengaja ditargetkan oleh lembaga untuk dilayani oleh satu perusahaan yang dimaksudkan karena dianggap menguntungkan perusahaan. Dan segmentasi konsumen adalah elementasi dasar yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas. Kemudian, elemen yang kedua dari bisnis model kanvas adalah value proposition atau proposisi nilai konsumen. Ini merupakan pernyataan dari keunikan jasa atau produk yang disajikan oleh lembaga kepada segmentasi konsumen, sehingga konsumen bisa menyelesaikan masalah utamanya dengan lebih efektif. Kemudian elemen bisnis model kanvas yang ketiga adalah channel atau saluran. Channel adalah bagaimana cara mengkomunikasikan, bagaimana berinteraksi dengan konsumen melalui penggunaan channel yang tepat bisa disampaikan custom segment yang tepat. Channel memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kepuasan dari customer terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Kemudian yang kedua untuk membantu customer untuk mengevaluasi value proposition yang perusahaan komunikasikan kepada customer. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan customer untuk membeli produk atau jasa yang dihasilkan. Kemudian yang keempat, mendeliver value proposition kepada customer. Dan yang terakhir adalah untuk menyediakan dukungan pelanggan atau after sales. Kemudian elemen bisnis model kanvas yang keempat adalah revenue streams atau sumber pendapatan. Ini merupakan bagian yang paling vital, karena di sana organisasi atau lembaga atau pribadi yang melakukan bisnis memperoleh pendapatan dari pelanggan. Berarti keuntungan atau materi di mana elemen ini harus dikelola sedemikian rupa, semaksimal mungkin, yang mungkin untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan bisnis. Dan bisnis model kanvas sekurang-kurangnya memiliki dua jenis revenue streams yang berbeda. Yang pertama adalah revenue transaksi, di mana dihasilkan dari one time customer. Kemudian adalah revenue berulang, dihasilkan dari pembayaran terus-menerus yang dilakukan oleh customer sebagai value proposition after sales customer support.
Kemudian, elemen bisnis model kanvas yang kelima adalah sumber daya. Sumber daya adalah terkait dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki oleh perusahaan untuk mewujudkan value proposition. Semua jenis sumber daya dimulai dari pengelolaan bahan baku menjadi perhatian di dalam membuat model bisnis kanvas. Contohnya adalah mesin, bangunan, brand perusahaan, atau hak paten. Selanjutnya adalah elemen bisnis model kanvas yang keenam, yaitu customer relationship atau hubungan dengan para customer atau pelanggan. Ini adalah jenis relasi yang ditentukan oleh perusahaan atau lembaga dengan segmen pelanggan yang lebih spesifik. Inovasi hubungan dengan pelanggan adalah untuk akuisisi dengan retensi pelanggan, bahkan untuk meningkatkan penjualan. Customer relationship merupakan elemen di mana perusahaan atau organisasi menjalin ikatan dengan pelanggan melalui pengawasan yang ketat. Kemudian elemen yang ketujuh adalah key activities atau aktivitas yang dijalankan. Ini merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proporsi nilainya pada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya untuk lebih mudah melakukan pengelolaan dan dapat dilakukan replikasi. Contohnya adalah perusahaan konsultan memiliki problem solving sebagai key activity-nya, dan untuk manufaktur dan supply management adalah salah satu dari key activity yang dimaksudkan. Selanjutnya adalah elemen bisnis model kanvas yang ke-8, yaitu key partnership atau perjanjian formil di antara dua perusahaan terpisah di mana di dalamnya terdapat kesepakatan dalam mengembangkan sekaligus memperbaiki posisi perusahaan. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian suatu barang atau produk atau layanan lain yang dimiliki perusahaan, dan posisi partner sebenarnya bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari activities yang telah dibuat. Dan partnership dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah strategic alliance atau antara dua perusahaan yang bukan kompetitor. Kemudian yang kedua adalah cooperation, artinya strategi partnership antara kompetitor. Kemudian vice venture. Kemudian yang keempat adalah buyer-supplier relation. Ini adalah untuk menjamin supply yang handal. Kemudian elemen bisnis model kanvas yang terakhir adalah struktur biaya atau cost structure. Ini merupakan semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis. Mungkin sekian video untuk topik kita kali ini, yaitu topik bisnis model kanvas. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.